Sahabatku, jika Yesus bukanlah Sang Elohim, tetapi Anda memperlakukan Yesus sebagai Sang Elohim, betapa berdosanya Anda kepada Sang Elohim yang sejati, karena Anda telah menduakan, karena Anda telah mempersekutukan Sang Elohim dengan yang lain. Tetapi sekiranya Yesus adalah Sang Elohim, sementara saya mewartakan Yesus sebagai utusan Elohim, maka saya punya alasan untuk berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan Yesus, bukankah Engkau yang berpesan, dan pesan itulah yang saya teruskan?" Para sahabat, perbincangan apakah Yesus adalah Sang Elohim atau bukan, itu bukan hal yang sepele. Itu bukan hal yang remeh. Ya. Beberapa orang mengatakan, tidak perlu dibahas itu. Ya, menurut saya itu keliru. Karena ini adalah hal yang penting. Karena kalau kita keliru, akibatnya fatal. Ya. Mempersekutukan Allah itu bukan hal yang remeh. Itu adalah hal yang kerap kali membuat Allah, Sang Elohim, murka. Ya. Baik, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas satu isu yang sering kita dengar yang mengatakan karena Yesus disembah dan karena Yesus menerima penyembahan, itu berarti Yesus adalah Sang Elohim. Itu isu yang sering kita dengar. Ya. Tetapi bagaimana isu itu benar atau salah? Maksudnya pesan yang ada di dalam isu itu menunjukkan hal yang benar atau salah. Pada intinya, kalau saya ringkaskan, pesan itu keliru, pesan itu salah. Yesus memang disembah, Yesus memang menerima penyembahan, tetapi itu bukan berarti bahwa Yesus adalah Sang Elohim. Itu inti pembicaraan kita. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas lebih dalam tentang masalah ini. Saya akan memulai pembahasan kita dengan satu ayat yang adalah ucapan Yesus untuk membalas, untuk menjawab pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Ya. Ayat itu ada di Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Itulah ayat yang menjadi titik tolak pembahasan saya. Ya, di sini dari pengertian yang saya ambil di ayat ini akan menjawab permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi di ayat itu disampaikan dua hal. Yang pertama, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, kata Tuhan Allah di situ sebenarnya adalah Yahweh. Tuhan di situ adalah Yahweh atau tetragramasi, sedangkan Allah adalah Elohim. Ya, jadi engkau harus menyembah Yahweh Elohim, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudaraku, kalau Anda perhatikan kedua ayat itu, kedua kalimat yang di dalam ayat itu menampilkan penegasan yang berbeda. Yang pertama, engkau harus menyembah Yahweh Allahmu, itu yang pertama. Dan yang kedua, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, di kalimat yang kedua ada kekhususan, ada kekasan yang tidak boleh diperlakukan kepada yang lain. Ya, hanya kepada Dia. Kalau hanya kepada Dia itu artinya tidak boleh kepada yang lain. Nah, kekasan ini tidak dimiliki di ayat yang pertama. Ya, di kalimat pertama maksud saya. Jadi kalimat pertama, engkau harus menyembah Yahweh Allahmu, Yahweh Elohimmu,
dan hanya kepada Dia saja, itulah kalimat kedua, hanya kepada Dia menunjukkan satu sikap yang khusus untuk Yahweh dan tidak boleh kepada yang lain. Nah, untuk memahami pernyataan Yesus ini, saya akan membandingkan dengan satu ungkapan yang kita pasti mengerti. Ya, ungkapannya begini. Engkau harus mencintai pasanganmu, suami atau istrimu, dan hanya kepada Dia engkau bersetubuh. Ya, saya rasa kita semua tahu ayat itu. Kepada pasangan kita, kita harus mencintai, tidak boleh tidak mencintai. Ya, tetapi mencintai di sini tidak hanya kepada pasangan kita, bisa juga kepada yang lain. Kepada anak-anak kita, kita harus mencintai. Kepada orang tua kita, kita harus mencintai. Tetapi di penggalan kalimat berikutnya, hanya kepada Dia saja engkau bersetubuh, itu menunjukkan kekhususan. Jadi walaupun Anda mencintai anak Anda, walaupun Anda mencintai orang tua Anda, tetapi Anda tidak boleh bersetubuh dengan anak atau dengan orang tua. Karena persetubuhan itu hanya boleh khusus untuk pasangan kita saja. Jadi suami atau istri kita saja. Ya, demikianlah pernyataan di dalam Matius 4 ayat 10 itu. Yang pertama, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Jadi kalau kepada Yahweh tidak boleh tidak menyembah. Harus menyembah. Tetapi yang berikutnya, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, ini ada kekasan. Tidak boleh kepada yang lain. Ya, tentu Anda paham bukan? Nah, mari kita lanjutkan. Kalau kita mengulik bahasa Yunani yang diterjemahkan, maksudnya bahasa kata apa sih yang diterjemahkan untuk menyembah dan berbakti ini? Kita perlu tahu bahwa kata menyembah yang digunakan di Matius 4 ayat 10 ini adalah terjemahan dari proskuneo. Ya, sekali lagi, kata menyembah terjemahan dari proskuneo. Sedangkan kata berbakti terjemahan dari latruo. Ya. Jadi, engkau harus proskuneo Yahweh Elohimmu, dan hanya kepada Dia saja engkau latruo. Nah, saya melihat penerjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kelihatannya kurang tepat, ya. Bayangkan kalau proskuneo dikatakan menyembah, ya kan? Nanti kita akan bahas, tetapi coba perhatikan latruo diterjemahkan berbakti. Lah, mosok kita tidak boleh berbakti kepada orang tua? Kan boleh berbakti kepada orang tua. Jadi kalau dikatakan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, rasanya kok tidak tepat. Jadi sementara kita memperdalam arti kata proskuneo maupun latruo, nanti kita akan menemukan kata apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata-kata itu tadi. Ya. Mari kita masuk ke pembahasan tentang proskuneo. Ingat, Matius 4 ayat 10, kita harus, tidak boleh tidak, kita harus proskuneo kepada Yahweh Elohim. Lalu hanya kepada Dia kita latruo. Ya, sekarang kita bahas proskuneo. Nah, proskuneo kalau kita lihat artinya, ya saya menggunakan kamus Strong menjelaskan. Proskuneo itu sikap yang seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Ya. Jadi ini adalah penghormatan yang sangat dalam seseorang kepada yang diproskuneoi itu. Ya. Sekali lagi, proskuneo ini adalah sikap penghormatan seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya.
Walaupun proskuneo ini juga bisa diterjemahkan sebagai worship, ya. Walaupun bisa demikian, ya. Mari kita lihat aplikasinya di dalam Alkitab tentang proskuneo ini. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 2 ayat 2. Ini adalah kisah di mana orang Majus berjalan mengikuti bintang karena mereka berpikir bintang itu adalah tanda akan kelahiran calon raja, ya. Mari kita lihat Matius 2 ayat 2. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk proskuneo dia, untuk menyembah dia. Ya. Jadi kita lihat di sini, raja yang akan lahir itu dicari oleh orang Majus, dan orang Majus itu mau proskuneo kepada raja itu. Jadi ingat, proskuneo di sini ditujukan untuk raja. Nah, sekalipun raja yang lahir itu adalah Yesus, tetapi ingatlah bahwa orang Majus itu tidak pernah berpikir bahwa yang akan disembah, yang akan diproskuneoi itu adalah Elohim. Mereka tidak pernah berpikir aku akan menyembah Elohim, tidak. Mereka berpikir aku akan menyembah raja. Jadi dari sini kita melihat bahwa proskuneo itu sikap yang boleh ditujukan kepada raja. Nah, kalau saudara-saudara ingat kisah tentang perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yaitu ada seorang yang berhutang kepada raja, dia tidak bisa bayar, lalu dia minta keringanan kepada raja, kemudian raja mengabulkan permintaannya, maka orang yang berhutang ini kemudian proskuneo atau menyembah kepada raja itu. Ya. Giliran ada orang yang punya utang ke dia sedikit, tidak bisa bayar, dia marah-marah. Ingat peristiwa itu? Nah, itu juga menegaskan bahwa proskuneo itu adalah sikap yang boleh ditujukan kepada raja. Ingat, raja yang di perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu tentu bukan raja yang lalim. Kalau raja yang lalim, maka dia menerima saja penyembahan sebagai Elohim, begitu kan? Tetapi ini yang diceritakan Yesus tentu bukan raja yang lalim. Maka kalau raja yang lalim ini menerima proskuneo dari hambanya yang berhutang kepadanya, maka itu sebetulnya adalah sikap yang wajar, yang boleh memang dilakukan, begitu ya. Jadi kembali kita menemukan contoh di dalam Alkitab bahwa proskuneo itu boleh ditujukan kepada raja. Jadi kalau Anda menelusuri kisah perjanjian lama, maka Anda akan menemukan bahwa Daud itu juga proskuneo kepada Raja Saul ketika Saul menjadi raja. Atau Daud menerima proskuneo dari rakyatnya ketika Daud menjadi raja. Jadi sekali lagi, proskuneo adalah sikap yang boleh ditujukan kepada raja. Nah, saudaraku, kalau kita sekarang ini ke Jogja, ya, Anda tahu di Jogja itu budaya kesultanannya masih sangat kuat. Maka Anda akan melihat dalam satu acara yang resmi, para hamba atau para abdi dalem itu kalau mau ketemu sultan atau rajanya, mereka harus berjalan dengan jongkok, ya, mendekat kepada sultan. Kemudian setelah dekat, maka dia akan mengambil sikap menyembah, ya, begini. Ya. Jadi sikap itu adalah proskuneo kepada raja. Dan itu bukan hal yang keliru. Ya. Jadi
dari pembicaraan ini kita mengerti bahwa proskuneo itu tidak hanya untuk Elohim. Ya. Jadi walaupun tadi dikatakan engkau harus proskuneo kepada Yahweh Elohim, ya, itu harus, tetapi kita juga melihat di dalam Alkitab ditemukan bukti bahwa rupanya proskuneo itu tidak hanya untuk Elohim, bisa juga untuk raja, untuk orang yang sangat dihormati. Begitu kan? Oke. Nah, ada yang berpendapat begini pada waktu saya berdiskusi beberapa tahun yang lalu. Ada yang berkata begini, loh, itu kan sebelum zaman Yesus, orang masih boleh proskuneo kepada yang bukan Elohim. Tetapi sejak Yesus datang, proskuneo itu hanya boleh ditujukan kepada Elohim, tidak boleh kepada yang lain. Ya. Lalu diambil contoh peristiwa di mana Yohanes yang menerima wahyu hendak proskuneo kepada malaikat yang menunjukkan wahyu itu, penglihatan itu. Ada kisahnya tertulis di Wahyu 22 ayat 8 dan 9, ya. Juga Wahyu 19 ayat 10 dan 11. Ketika Yohanes hendak proskuneo dikatakan begini, jangan berbuat demikian. Wahyu 22 ayat 9. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi. Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah, sembahlah Elohim. Ya. Itu Wahyu 22 ayat 9. Nah, ayat yang hampir sama juga terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 10. Kasusnya mirip seperti itu. Nah, melihat ayat ini lalu disimpulkan, dulu sebelum Yesus masih boleh proskuneo kepada yang bukan Elohim. Tetapi setelah Yesus tidak boleh lagi. Setelah zaman Yesus tidak boleh lagi. Itu kesimpulan yang pernah, bukan kesimpulan ya, argumen yang pernah saya terima dari rekan diskusi saya beberapa tahun yang lalu. Nah, saudaraku, begini. Saya akan menunjukkan satu ayat. Peristiwa ini terjadi jauh setelah Yesus naik ke surga. Ayatnya ada di Wahyu 3 ayat 9. Ya. Di dalam Wahyu 3 ayat 9 ini adalah pesan yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Dikatakan begini, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Perhatikan ini. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Tersungkur di sini adalah proskuneo. Kalau di dalam King James ditulis dengan jelas itu worship. Ya. Jadi kita lihat Wahyu 3 ayat 9 ini adalah pesan dari Yesus dalam bentuk pewahyuan, di mana Yesus akan membuat orang-orang yang tadinya menganiaya jemaat Philadelphia, pada akhirnya mereka akan proskuneo kepada jemaat Philadelphia. Jadi Yesus akan membuat jemaat Philadelphia diproskuneoi oleh para penganiayanya. Nah, perhatikan. Jika proskuneo hanya untuk Elohim, betapa berdosanya Yesus yang membuat jemaat Philadelphia menerima proskuneo. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa tidak pernah berubah, bahwa proskuneo itu boleh ditujukan kepada yang dihormati, bukan hanya untuk sang Elohim. Bisa paham? Ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Tetap berlaku bahwa proskuneo itu tetap boleh
ditujukan kepada yang bukan Elohim, yang dihormati. Nah, kalau kembali kepada kasus Yohanes yang proskunionya ditolak oleh malaikat, Anda boleh pikir, apakah kira-kira Yohanes melakukan perbuatan yang haram? Ya, kalau tidak boleh proskunio kepada yang bukan Elohim, itu kan berarti Yohanes melakukan perbuatan haram. Ya, mosok Yohanes melakukan perbuatan haram? Tentu tidak. Penolakan malaikat itu bukan berarti proskunio itu haram ditujukan kepada yang bukan Elohim. Melainkan penolakan itu ya penolakan biasa saja. Sama seperti kalau Anda memberikan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang itu sangat berterima kasih kepada Anda, lalu orang itu berterima kasih sangat sampai munduk-munduk, sampai menunduk-nunduk, maka biasanya kita akan katakan apa? Jangan berterima kasih ke saya, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kan begitu? Ini hal yang sama. Jadi, secara konsisten kita bisa menemukan bukti bahwa proskuneo itu adalah sikap yang memang ditujukan kepada Yahweh, tetapi tidak hanya untuk Yahweh, tetapi bisa juga untuk yang bukan Yahweh. Nah, dari pemahaman ini, dari pendalaman ini, kita mengerti bahwa, bukan kita mengerti ya, saya ingin memberitahukan satu hal, bahwa penyembahan yang ditujukan kepada Yesus itu semuanya adalah bentuk proskuneo. Jadi kalau Anda pelajari satu persatu, termasuk di kitab Ibrani pasal 1, di mana semua malaikat Allah harus menyembah kepada Yesus. Nah, kata menyembah itu adalah terjemahan dari proskuneo. Jadi semua yang ditujukan kepada Yesus adalah, ya dalam hal ini tentang menyembah, adalah dalam konteks proskuneo. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan karena Yesus diproskuneoi berarti Yesus adalah Elohim. Tidak tepat. Karena faktanya tadi sudah kita bahas, ya raja juga diproskuneoi, jemaat Philadelphia juga diproskuneoi. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham tentang poin pertama ini. Mari kita lanjutkan dengan pemahaman yang kedua tentang latruo. Ingat tadi Matius 4 ayat 10, engkau harus proskuneo kepada Yahweh Elohim dan hanya kepadanya saja engkau latruo. Nah, dengan demikian latruo ini tidak boleh kepada yang lain, hanya untuk Yahweh. Bahkan untuk Yesus pun juga tidak. Baik, mari kita perdalam. Kata latruo ini menurut catatan dari Kamus Strong digunakan 21 kali dalam kitab Perjanjian Baru dan ditujukan ke semuanya ini kepada yang dianggap sebagai Elohim. Ya. Jadi kalau orang Israel menganggap Yahweh adalah Elohim, maka orang Israel akan latruo kepada Yahweh. Begitu juga kalau ada bangsa lain yang menganggap, kalau dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 42, mereka menganggap bala tentara langit itu sebagai Elohim mereka. Bala tentara langit itu bisa juga berarti malaikat atau mungkin matahari, bulan, bintang, ya kan? Kalau mereka menganggap bala tentara langit itu adalah Elohim mereka, maka mereka juga akan latruo kepada bala tentara langit. Ya. Jadi 21 kali latruo ini digunakan di Perjanjian Baru, semuanya ditujukan untuk yang dianggap sebagai Elohim. Tidak pernah
ditujukan kepada Yesus. Ya. Semoga kita paham. Nah, sampai di sini saya akan membahas kembali tentang penerjemahan, ya. Proskuneo kan tadi diterjemahkan sebagai menyembah. Lalu latruo diterjemahkan sebagai berbakti. Nah, saya menawarkan penerjemahan yang menurut saya lebih pas. Proskuneo itu jangan diterjemahkan dengan menyembah. Lebih tepat diterjemahkan sebagai bersujud. Sedangkan latruo lebih tepat diterjemahkan sebagai beribadah. Ini adalah tawaran supaya kita tidak rancu, ya. Tawaran supaya kita tidak rancu. Jadi engkau harus bersujud kepada Yahweh Elohim dan hanya kepadanya saja engkau beribadah. Baik, saya teruskan pembahasan kita. Kita akan menemukan sedikit pembahasan yang menarik kalau kita membaca Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Ya, kita tidak boleh menyembunyikan informasi. Ya, kalau kita mau mencari kebenaran atau kita penyampai kebenaran yang sungguh-sungguh, jangan ditutup kemungkinan-kemungkinan itu. Sampaikan semua. Maka biarkan orang menimbang-nimbang, kemudian mengambil keputusan sendiri setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Sebab jika informasi itu ditutupi, tentu pendengar tidak akan mempunyai materi yang cukup, pertimbangan yang cukup untuk memutuskan. Ya, buat apa hal itu dilakukan? Ya. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan masalah supaya Anda bisa memahaminya dengan lengkap. Ya, masalah-masalah apa yang terjadi Anda tahu, supaya Anda bisa mengambil kesimpulan dan memutuskan sikap Anda dengan penuh akal sehat, ya, dengan pertimbangan akal sehat. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, kata beribadah di sini adalah latruo. Jadi dari ayat ini yang menyebut ada Allah sendiri, ada anak domba sendiri, seolah-olah kepada anak domba juga kita akan latruo. Jika kepada anak domba kita juga latruo, maka penjelasan Yesus di dalam Matius 4 ayat 10 jadi berbenturan. Karena Yesus mengatakan hanya kepada Yahweh Elohim saja engkau latruo. Ternyata kepada anak domba juga latruo. Ya, itu kan pemahaman dari Wahyu 22 ayat 3. Apakah benar demikian? Nah, ini menarik. Mari kita pelajari, ya. Silakan Anda simak, Anda pertimbangkan supaya setelah itu Anda bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab, ya. Baik, kita tidak berhenti sampai ke ayat itu saja. Kita akan teruskan pembacaan kita sampai ke ayat 5, ya, tapi ayat 5-nya terakhir. Kita baca sampai ayat 4 dulu. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ini menarik, ya. Tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, kemana Roh Kudus? Tidak ada, ya. Jadi bagi Anda yang menganut Tritunggal, seharusnya Anda mempertanyakan ini. Ini adalah satu peristiwa besar yang terjadi di surga. Kemana nih Roh Kudus, kok nggak ada, kok nggak disebut-sebut? Ya. Nah, bagi saya itu adalah indikasi bahwa pandangan Tritunggal itu keliru, ya kan? Ya, di sini hanya ada Allah, hanya ada anak Allah dan anak domba. Roh Kudusnya nggak ada. Ya. Baik, lanjutkan. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia,
katanya di sini ini bisa jamak, bisa tunggal, ya kan? Nya. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, setidaknya King James yang sudah saya pelajari, maka King James menyajikan terjemahan bahwa hamba-hambanya akan worship him. Bukan worship them, tetapi worship him. Artinya apa? Bahwa worship atau latruo itu hanya ditujukan kepada salah satu dari antara, apakah itu Elohim, Allah, ataukah anak domba. Karena kalau kepada keduanya tentunya harusnya worship them. Tapi ternyata worship him. Artinya latruo itu hanya ditujukan kepada salah satu saja. Nah, jangan dulu ambil kesimpulan, ya, simpan dulu poin pertama ini tadi, bahwa yang benar adalah worship him, bukan worship them. Ya, itu yang pertama. Siapakah him itu? Ayat 4 kita baca. Dan mereka akan melihat wajahnya. Nah, ini menarik. Jadi latruo itu ditujukan kepada yang wajahnya akan dilihat. Siapakah yang wajahnya akan dilihat ini? Ya, siapa yang wajahnya akan dilihat? Saudaraku, kalau wajah itu adalah wajah anak domba, saya rasa tidak terlalu surprise. Kenapa? Karena wajah Yesus itu Yohanes sudah lihat, sudah pernah lihat. Barangkali banyak orang yang pada waktu itu hidup juga sudah pernah melihat wajah Yesus. Maka tidak terlalu surprise untuk melihat wajah Yesus. Dan tentunya akan sangat surprise kalau yang dilihat itu adalah wajahnya Bapa, wajahnya Yahweh. Benar begitu bukan? Kenapa ini menjadi satu hal yang surprise? Bukankah Anda ingat bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, melihat Bapa? Tidak seorang pun pernah melihat Bapa sampai saat itu. Ya. Itu ditegaskan di dalam Yohanes 1 ayat 18. Rasul Paulus bahkan mengatakan, bukan hanya tidak pernah seorang pun melihat Bapa, tetapi memang manusia tidak dapat melihat Dia. Jadi ketidakmampuan manusialah yang membuat manusia tidak mampu melihat Bapa. Tetapi tidak terhenti sampai di sini. Tuhan Yesus memberitahukan di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, melihat Elohim. Artinya, sesuatu yang mereka tidak pernah lihat itu, di surga nanti wajahnya akan mereka lihat. Itulah wajah Bapa, wajah Yahweh Elohim. Jadi kita mendapatkan penjelasan di sini bahwa latruo yang ditujukan kepada him itu adalah Bapa, adalah Yahweh, adalah Elohim. Kalau di bahasa Indonesia ditulis adalah Allah yang wajahnya akan dilihat, bukan anak domba. Jadi latruo yang ditujukan kepada him itu ternyata ditujukan kepada Bapa, bukan kepada anak domba. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas kembali ayat yang keempat, bagian yang berikutnya. Dan namanya akan tertulis
di dahi mereka. Perhatikan tadi, latruo itu ditujukan kepada him, yaitu Elohim, yang wajahnya akan dilihat, dan yang namanya tertulis di dahi. Ya, ini menarik. Jadi, yang namanya tertulis di dahi, sebetulnya nama siapa yang akan tertulis di dahi? Ini menarik sekali. Saudaraku, mari kita lihat Wahyu 14 ayat 1. Perhatikan ya, saya sampaikan semua masalah supaya Anda bisa mencerna dengan lengkap dan Anda bisa memutuskan dengan pertimbangan yang komplit ya. Saya akan bacakan Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Loh, bagaimana ini? Di ayat ini dikatakan di dahi mereka tertulis dua nama, nama bapaknya dan namanya. Ya, ini masalah. Kenapa masalah? Saya kasih tahu. Kalau Anda bandingkan dengan kitab King James, ya, bandingkan dengan kitab King James, maka King James hanya menyatakan yang tertulis di dahi itu adalah nama bapaknya. Tidak tertulis namanya, tapi nama bapaknya. Ya, King James menuliskan gini. Dan di dahi mereka tertulis, dan di dahi mereka having his father's name written in their foreheads. Having his father's name written in their foreheads. Dan yang tertulis di dahi itu menurut King James adalah nama bapaknya. Jadi bagaimana mungkin di LAI bisa menampilkan namanya dan nama bapaknya? Ya. Saudaraku, ketika saya mempelajari ini, beberapa terjemahan bukan hanya LAI memang menampilkan ada namanya dan nama bapaknya. Ya. Nah, kabar baik, Unitarian itu diperbolehkan menggunakan akal sehat. Ya. Unitarian itu membolehkan orang untuk berpikir. Sekarang baiklah Anda pikirkan ya. Mari kita pikir sama-sama. Kalau ada penerjemah Alkitab sedang melakukan tugasnya, apakah itu LAI ataukah King James, timnya, jika edisi original itu tertulis namanya dan nama bapaknya, mungkinkah penerjemah King James hanya mengutip sebagian saja? Mungkinkah demikian? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin penerjemah itu mengutip sebagian. Maka yang masuk akal adalah bahwa kata namanya itu adalah sisipan yang ditambahkan di dalam Alkitab. Jadi saya meyakini bahwa nama yang tertulis di dahi umat pemenang adalah nama bapaknya Yesus. Dengan demikian, semakin mantap pemahaman kita bahwa latruo betul-betul ditujukan kepada Bapa, kepada Yahweh Elohim, yaitu yang wajahnya akan kita lihat dan yang namanya tertulis di dahi. Menarik bukan? Saudaraku, kalau saya mempelajari tentang kealahan Yesus ini ya, keilahian Yesus, saya memang menemukan ayat-ayat yang mendukung kealahan Yesus itu ternyata bermasalah
dari segi penerjemahan atau bermasalah dari segi otentitasnya, ya, originalitasnya. Ya. Jadi kalau enggak terjemahannya yang salah, ternyata tidak ditemukan dalam aslinya. Begitu. Jadi semua ayat-ayat Anda boleh cek nanti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Elohim, itu ternyata bermasalah dari sisi penerjemahan atau dari sisi originalitasnya. Ya, Anda bisa saya kasih contoh lah tentang ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, air, darah, dan roh. Lalu ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau begitu kan yang bersaksi 6 itu bukan 3, ya kan? Dan tidak mungkin penerjemah Alkitab tidak mungkin mengutip sebagian saja. Maka besar kecurigaan itu adalah indikasi pemalsuan. Ya, penyisipan kata-kata tertentu di dalam Alkitab untuk melegitimasi konsep yang ada pada penerjemah. Ya, itu sangat dimungkinkan. Sekali lagi, kita boleh kok berpikir begitu karena itu memang nalar, ya, sesuatu yang logis masuk akal, ya. Baik, saya teruskan tadi tentang siapa yang namanya tertulis di dahi, ya. Kita tadi sudah menemukan bukti yang jelas, ternyata adalah nama bapaknya. Itu menurut Alkitab. Lalu bagaimana dengan Wahyu 3 ayat 12? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, kalau di dalam Wahyu 3 ayat 12, ini ada 3 nama yang akan dituliskan pada umat pemenang. Ya, sepanjang saya membandingkan beberapa versi Alkitab, tidak ada masalah. Semuanya menampilkan informasi yang sama. Jadi ada 3 nama. Nah, bagaimana hal ini hubungannya dengan Wahyu 14 ayat 1 yang menyatakan nama bapaknya yang di dahi? Maka terhadap masalah ini, saudaraku, kita bisa memahami bahwa yang tertulis di dahi itu memang hanya nama Bapa. Sementara nama Yesus dan nama kota Elohim yaitu Yerusalem memang tertulis, tetapi barangkali itu tidak di dahi. Misalnya di tangan, ya. Itu bisa jadi. Ya, Alkitab tidak memperinci di mana nama Yerusalem dan nama Yesus itu tertulis. Tetapi Alkitab menjelaskan yang tertulis di dahi adalah nama Bapa. Bapaknya Yesus yang adalah juga bapaknya Anda dan saya. Jadi sekali lagi, latruo itu ditujukan kepada him, yaitu Yahweh Elohim, yang wajahnya akan kita lihat, dan yang namanya tertulis di dahi kita. Ya. Sekarang kita baca ayat yang kelima. Kita baca Wahyu pasal yang ke-22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah, Yahweh Elohim, akan menerangi mereka. Jadi jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud kita ini latruo kepada siapa? Itu adalah kepada Yahweh Elohim. Ya, secara menunjuk hidung, Wahyu 22 ayat 5 menyatakan itu. Yahweh Elohim adalah yang akan kita latruo kepadanya, yaitu yang wajahnya tertulis, yang wajahnya akan kita lihat, yang namanya akan tertulis di dahi kita. Nah, tentang Yahweh Allah atau Tuhan Allah atau Yahweh Elohim akan menerangi mereka, saya akan tambah sedikit penjelasannya.
Saudara bisa lihat Wahyu 21 ayat 23. Ada yang berkata begini, tadi kan dibilang Tuhan Allah akan menerangi. Nah, di dalam Wahyu 21 ayat 23, itu di sana juga dikatakan ada Yahweh Elohim, ada juga Yesus. Mari kita buka Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah, kemuliaan Elohim meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Anda perhatikan di sini, kalau Anda jeli, yang menerangi itu bukan anak domba. Yang menerangi itu adalah kemuliaannya Yahweh. Anak domba hanya lampunya. Anda mengerti bahwa lampu itu tidak akan bermanfaat jika tidak ada terang. Lampu itu tugasnya hanya menyampaikan atau meneruskan terang dari sumbernya. Jadi melalui Wahyu 21 ayat 23 ini pun kita melihat bahwa sesungguhnya terang yang dimaksud itu adalah Yahweh Elohim, yaitu Bapa. Sementara Yesus hanyalah perantara penyampai terang itu. Jadi saudara-saudaraku, melalui pembahasan ini, jangan ragu bahwa kita harus proskuneo kepada Yahweh Elohim, dan hanya kepada Dia saja kita latru. Artinya tidak kepada yang lain, juga tidak kepada Yesus. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Elohim karena Yesus menerima proskuneo, maka kesimpulan itu, dalil itu adalah dalil yang keliru. Karena proskuneo itu memang boleh ditujukan kepada yang bukan Elohim. Maka Yesus boleh menerima proskuneo. Demikian pembahasan ini. Semoga Anda bisa memahami dan kemudian mengambil keputusan yang tepat. Ya, jangan ngawur. Jangan ngawur. Sampai ketemu di pembahasan yang akan datang. Shalom.